Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukul Nugroho di kuliah Fromline. Oke, mata kuliahnya adalah jaringan komputer. Ini materi ke-16 ya. Di materi 16 ini kita belajar tentang subnetting. Subnetting lagi, tapi menggunakan IP versi 6 ya. Menggunakan IP versi 6. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas subnetting ya, tapi menggunakan IP versi 4 begitu, IP versi 4. Nah, sekarang kita lanjutannya subnetting IP versi 6. Berarti apa? Untuk mempelajari subnetting IP versi 6, maka dasar dari subnetting IP versi 4 tahu dulu. Dikuasai dulu ya, seperti itu. Oke. Nanti ada dua bagian ya. Ini bagian pertama gitu. Nanti ada dua bagian, ada bagian berikutnya, bagian kedua. Sengaja dibuat dua bagian. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih caranya menyederhanakan alamat IP versi 6 yang panjang itu ya, ada aturannya. Nah, aturan itu ada di materi ke-15. Nah, sebaiknya ditonton dulu tuh, disimak dulu. Karena nanti kalau ada alamat IP versi 6 yang sudah disingkat, jadi nggak bingung begitu. Jadi nggak bingung kalau disingkat. Begitu ya, saran saya itu, disimak dulu, begitu ya. Oke, kita langsung saja ke proses subnetting ya. Subnetting begitu. Nah, subnetting kan bahasanya kan membuat sub ya. Sub artinya memecah. Net artinya network. Jadi networknya dipecah-pecah begitu ya. Nah, kita review dulu tentang subnetting tapi menggunakan IP versi 4 begitu ya. Oke, biar nggak lupa begitu ya. Nah, kalau subnetting IP versi 4 kan seperti ini ya. Kita punya IP begitu kan. Misalnya IP-nya itu 192 begitu. 168 begitu. 10 kan seperti itu ya. Kemudian menggunakan nilai emasnya kelas C misalnya 255 2550 begitu ya. Nah, setelah itu seperti apa nih? Lakukan proses N ya, logika N gitu ya. Walaupun operasi N ini untuk bilangan biner, walaupun seperti itu ya, ini desimal nggak masalah. Kenapa? Karena perkaliannya nilainya bagus sih, karena dengan 255 sama 0 gitu kan. Oke, bagus ya, masih ingat ya. Jadi 192 di-N-kan dengan 255 hasilnya yang atas 192. Sangat gampang nih. Ya. Kemudian 168 di-N-kan dengan 255 hasilnya 168. Gitu kan? 10 di-N-kan dengan 255 hasilnya 10 gitu. 10 di-N-kan dengan 0 hasilnya 0. Gampang ya. itu gampangnya kalau apa ini? Kalau nilainya 255 sama 0. Kemudian kita gunakan aturan tarik garis ya. Tarik garis itu setelah bit 1 dari nilai saya emas. Berarti setelah 255 ya, gitu kan. Tarik garis, begitu. Set. Nah, dari tarik garis kita buat aturan. Garis ke kanan nilainya kita buat berubah, begitu. Garis ke kiri kita buat tetap, begitu ya. Oke. Nah, dari aturan itu kita coba untuk melanjutkan, gitu. Ini nilai minimal namanya. Ini namanya nilai minimal. 0 ini minimal ya. 0 ini nilai minimal begitu. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 255 begitu ya. Kalau dibuat berubah, 0 ini minimal, maksimalnya adalah 255 ya, betul ya. Nah, yang kiri dibuat tetap berarti 255 di 10, di sini 168, di sini adalah 192. Nah, itu seperti itu. Jadilah ini minimal sama maksimal begitu ya. Nilai minimalnya ini artinya adalah NA ya. NA, network address. Nilai maksimalnya adalah, kalau dalam IPv4 adalah broadcast address. Masih ingat ya? Kemudian diantaranya berarti, ini 1, setelahnya, sebelumnya 254 ya. Berarti 192 di sini, dibuat tetap ya. 168, 101, sampai 192, 168, 10254. Ini adalah alamat range host address ya. Alamat yang digunakan untuk mengalamati si komputer, perangkat dalam jaringan, komputer, router, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam IP versi 4, ketika IP di-N-kan dengan nilai saya emas, ketemunya 3 ya. Cuma 3, ada NA, ada RHA, ada BA, begitu ya. Kemudian dari teori ini kita akan bawa ke konsep subnetting di IP versi 4. IP versi 6 ya. Ya, kita bedakan dengan IP versi 6. Oke. Di IP versi 6 itu IP mengenal juga ya, IP mengenal gitu ya. Kemudian
dia digabung dengan prefix namanya. Nggak menggunakan nilai SIEMAS tapi menggunakan prefix ya. SIEMAS ini juga bisa diadakan dengan prefix ya di IP versi 4, tapi IP versi 6 tuh nggak menyebut nilainya SIEMAS tapi nanti dengan prefix. Nanti misalnya nanti dulu ya misalnya dia menyebut prefix, jadi IP dengan prefix nanti ketemunya ada dua. Ketemunya ada NA sama RHA. Ingat ya, cuma NA sama RHA. Jadi IP dengan prefix itu ketemunya dua, NA sama RHA. RHA. Begitu ya. RHA begitu ya. Tanpa melibatkan BA. Jadi nilai BA dalam EP versi 6 ingat-ingat tidak ada. Ini nggak ada. Nilai BA nggak ada. Jadi nggak punya nilai broadcast address. Begitu ya. Cuma dua, NA sama RHA. Jelas ya? Oke, jelas? Nah, konsep ini akan kita bawa nanti di saat melakukan proses subnetting. Begitu ya? Oke, sebelum melakukan proses subnetting, saya review dulu tentang format IP versi 6 ya. Oke, format IP versi 6 itu kurang lebih dibagi dua ya. Dibagi dua. Nah, ada namanya kayak IP versi 4. IP versi 4 juga dua ya. Ada network, ada host. Versi 6 juga sama. Ada dua. Ada porsi host ya. Host ini kalau di IP versi 6 namanya adalah interface ID ya. Ini ada di materi sebelumnya. Kemudian ada porsi network. Alamat untuk network. Nah, alamat untuk network itu sendiri dibagi dua lagi. Ada global prefix sama subnet ID, masih ingat ya? Nah, subnet ID ini nih yang menyatakan alamat networknya beneran. Kalau udah dibagi-bagi. Jadi alamat network beneran tuh di sini nih, di subnet ID, begitu. Nah, kemudian di global prefix ini tidak mengindikasikan alamat subnet, tapi mengindikasikan yang lain, gitu. Jadi di 48 bit pertama ini tidak mengindikasikan alamat daripada si subnet, ingat ya, tapi mengindikasikan alamat yang lain. Alamat yang lain itu apa? Ini di 23 bit pertama itu mengindikasikan registry. Registry itu misalnya identitas untuk lembaga yang mengatur lembaga yang mengatur penggunaan alamat sesuai wilayahnya, gitu ya. Contoh di Asia itu ada APNIC ya. Nah, kode APNIC itu ada di 23 bit awal, begitu. Jadi kode atau alamat untuk APNIC itu ada di 23 bit awal, begitu ya. Nah, kemudian ini berapa sih? 32 kurangi 23, 9, betul ya. 9 bit berikutnya, gitu. Ini adalah kode untuk ISP, gitu. Kode untuk ISP. Jadi kan APNIC, begitu, turunnya di sini ya, APNIC. Jadi IANA kan menyerahkan ke APNIC untuk penggunaan alamat di negara Asia Pasifik, begitu kan. Setelah APNIC kan ada turunnya di bawah tuh, ada ISP mau nyewa tuh alamat, menggunakan alamatnya untuk internetan, begitu. ISP turun ke bawah. Kemudian ISP itu jual lagi ke pelanggan, begitu. Jadi di bawah APNIC tuh punya ada ISP, si penyedia jasa layanan internet, begitu ya. Dia tentu saja menggunakan IP di situ. Kemudian di sini turunan ke bawah, si ISP itu jual lagi ke customer, gitu ya. Jadi alamatnya tadi dijual lagi ke customer. Di sini ada customer, begitu ya. Ada customer. Customer di sini nama lainnya di situ ada set. Nah, set di sini adalah customer. Nah, seperti itu. Nah, ceritanya di sini adalah kita ujungnya itu di customer, identitas customer ya. Jadi ujungnya itu kita di 48 bit pertama. Begitu. Kita nggak mau ngapain? Kita nanti mau memecah. Jadi kita ingin membuat subnet, begitu ya. Kita membuat subnet dan patokannya ada di 48 bit awal, gitu. Asumsinya adalah misal alamat yang sudah nantinya diketahui itu alamat yang dimiliki customer, begitu ya. Bingung kan? Ini contoh lah. Kita punya contoh alamat ya, contoh alamat network gitu ya. Ini contohnya. 2001 acak 1234 gitu kan. Ini berapa bit sih? Segini satu blok ini kan 16 bit ya. Satu blok 16 bit, satu blok 16 bit, total berapa? Di total adalah 48 gitu kan? 48. Jadi segini 48 tuh, 48 bit ya. 48 bit. Nah, di 48 bit ini menandakan adalah alamat network dari customer gitu ya. Ini adalah alamat network dari customer, begitu. Dari customer ya. Alamat network dari customer, dan customer dapatnya di mana?
customernya dapatnya dari ISP begitu. Oke, customer dapat ISP. Oleh ISP dikasih alamat networknya ini. 2001 achat 1234/48. Yang ngasih siapa? Yang ngasih ISP. Begitu. Ya, bisa jelas ya. Cerita seperti itu. Jadi ISP memberikan alamat network 2001 achat 1234 ke customer. Begitu ya. Karena ini mentoknya tas 48 tuh ya, 48. Begitu. Oke. Kemudian dari customer ini akan dibagi lagi tuh, akan di subnetting. Dari customer nanti akan dilakukan proses subnetting biar banyak networknya. Oke, begitu ya. Ceritanya gitu. Jadi dari customer nanti akan dilakukan proses subnetting. Nah, proses subnettingnya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Gitu. Jadi ceritanya gitu ya. Jadi ISP memberikan alamat network ke customer. Dari customer akan dilakukan proses subnetting. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bermain di sini nih, di sini subnettingnya ya. Dari bit 48 sampai bit 64 begitu. Ya, jelas ya? Oke, kita mulai subnetting. Contoh kasus 1 ya, contoh kasus 1. Misal tadi ya. Jadi tadi masih ingat ceritanya? ISP memberikan alamat network ini ke customer, gitu kan? Networknya ini 2001 achat 1234/48. Slash ini prefix ya. Lah ini tadi saya bilang prefix. Nah, prefix bukan slash. Ya slash juga ya. Prefix. Jadi gabungan antara IP dengan prefix. Ya, dia tidak mengenal subnet mask tapi mengenalnya adalah prefix. Begitu. Ya. Oke, kita mulai. Jadi awalnya adalah 2001 achat 1234.2.2. Nah, ini 2.2 masih ingat ya? Nah, tadi saya bilang kenapa perlu mempelajari materi ke-15 yaitu cara menyederhanakan IP versi 6 begitu. Titik 2 ini artinya nolnya semua ya, masih ingat ya? Nol semua di belakang begitu. Oke? Ya. Sip. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai. Nah, berangkatnya di sini. Misal kasus 1. Nanti ada kasus 2 dan ada kasus 3 begitu. Kita simak dulu kasus yang paling sederhana. Oke, contoh yang paling sederhana. Oke. Contoh seperti ini. Contohnya adalah jika diinginkan alamat networknya sebanyak 3 begitu. 3 aja. Maka tentukan nilai subnetnya. Ya, tentukan nilai subnetnya begitu. Oke, berarti seperti ini berangkatnya. Berangkatnya dari kebutuhan NA. Sama seperti di proses perencanaan alamat di IP versi 4 ya. Berangkatnya dari kebutuhan NA. Ya. Kebutuhan NA-nya itu ada 3 di sini ya. Maka dari kebutuhan NA ini kita pakai rumus ini ya. Masih ingat ya? 2 pangkat X begitu kan. Lebih besar sama dengan 3 begitu. X-nya berapa yang minimal? Kalau saya kasih 1 kan mungkin ya. 2 pangkat 1 ada 2. Kita kasih minimal 2. Nah, itu. Oke, kita masukkan di sini. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Dan 4 lebih besar sama dengan 3. Oke. Sesuai ya. Dengan apa? Hubungan ininya ya. Lebih besar, harus lebih besar sama dengan begitu ya. Oke. Dari sini kita tahu tuh X-nya ada 2 ya. X-nya sama dengan 2. Ada 2. X-nya sama dengan 2. Begitu kan? Oke. X sama dengan 2 ini, kalau kita menggunakan konsep IP versi 4, masih ingat ya? Kalau menggunakan konsep IP versi 4, ini menyatakan jumlah bit 1, begitu. Jumlah bit 1 dari porsi host, gitu ya. Masih ingat ya? Jumlah bit 1, begitu. Jumlah bit 1. Namun, namun, itu berbeda dengan konsep IP versi 6. Karena X2 ini menyatakan jumlah bit geser. Jumlah bit geser, bingung kan? Apa lagi jumlah bit geser? Nah, itu bedanya itu. Jumlah bit 1 dengan jumlah bit geser. Nah, jumlah bit geser gitu ya. Geser. Nah, seperti itu. Nanti kita belajar sih apa sih jumlah bit geser begitu ya. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kita akan belajar apa sih maksudnya jumlah bit geser. Nah, kita mulai di sekarang. Kita mulai pada subnetting. Tadi katanya untuk mendapatkan kebutuhan NA minimal X2 ya. Artinya minimal jumlah bit yang digeser itu 2, sebanyak 2 geseran gitu ya. Oke, kita mulai aja biar nggak bingung. Jadi kita tulis dulu di sini, kita lakukan proses subnetting ya. Kita tulis dulu di sini N awal. NA awalnya kan 2001 ya. 2001 ini sesuai yang ada di atas tuh. Kemudian achat. Oke. Kemudian 1 2 3 4 begitu. Titik 2 gitu. karena kalau saya buat titik 2 nggak jelas nanti. Kan saya mau lakukan proses subnetting. Nah, untuk nilai blok yang berikutnya, blok pertama, blok kedua,
blok ketiga, blok keempat saya buat ke biner ya. Oke, perhatikan. Blok keempat saya buat ke biner. Oke, konsentrasi ya. Blok keempat saya buat ke biner. Berarti seperti ini binernya kan. Kalau 0 semua berarti gini kan. 1, 2, 3, 4. Begitu kan. 1, 2, 3, 4. Begitu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena dalam satu digit bilangan heksa itu 4 bit. Oke, 4 bit biner. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita mulai geser-menggeser. Apa lagi? Nah, di sini adalah posisi bit ke-48 di sini. Perhatikan. Bit ke-48. Nah, kemudian katanya digeser berapa bit? 2 bit. Berarti geser aja 2 bit. 1, 2. Di sini posisinya. Di sini digeser. Berarti sekarang posisinya di sini slash berapa? 48 ditambah 2 slash 50. Jadi perfectnya sekarang 50. Jadi di subnetting sekarang ini menggunakan prefix, di sini menggunakan nilai prefix ini di subnetting sekarang menggunakan nilai prefix yaitu slash 50 begitu, supaya tadi memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhannya 3 begitu. Jadi prefixnya adalah slash 50 sekarang begitu ya. Jelas? Oke, dari prefix 50 kita akan menyimak nantinya yang dibuat berubah adalah bit di antara 48 sampai 51. Jadi bit 2 ini, bit 2 bit ini. Jadi kita akan rubah-rubah dia nilainya. Oke, 2 bit ini akan kita rubah-rubah begitu. Jadi kalau konsep 2 bit dirubah masih ingat ya? Kalau saya punya konsep 2 bit ingin saya rubah, berarti seperti ini kan? Jumlahnya berarti kita pakai rumus tadi. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Berarti ada 4 nanti kemungkinan begitu. Jadi 4 kemungkinan yang mulai nilai desimalnya, jadi mulai nilai desimal begitu, desimalnya dimulai dari angka 0 begitu, bukan 1. 0, 1, 2, 3. Ada 4 kemungkinan kan? 0, 1, 2, 3 begitu. Ya. Oke, bacaan taktik ya. Kemudian di sini kita buat nilai binernya. Oke, nilai binernya kita mengambil 2 bit ini ya. 2 bit kita ambil. 1, 2. 0, 0 atau 2 ya. Kalau 2 bit 0, nilai desimal 0 berarti kan 0, 0 ya. Masih ingat ya. Oke, kalau 1 berarti 0, 1 begitu kan. Kalau dia 2 berarti 1, 0 begitu ya. Kalau dia 3 berarti 1, 1. Jelas ya? Nah, ini nilai binernya. Dari nilai biner ini kita akan convert ke nilai heksa. Ya, nilai heksanya berapa? Nilai heksanya berapa begitu. Untuk mendapatkan nilai heksa sekarang di sini tadi yang kita kalkulasi adalah di digit pertama. Di blok keempat. Jadi di blok ini blok keempat begitu. Ini blok keempat di digit yang pertama, di angka yang pertama begitu. Jadi di angka pertama tadi yang saya gunakan nilai binernya adalah 2 dulu di awal begitu. Oke, jelas? Di 2 digit, 2 bit di akhir itu saya tulis lagi di sini dan nilainya nggak boleh berubah. Berapa nilainya? 0, 0, nggak boleh berubah. Sini 0, sini 0 begitu. Sini 0, sini 0 begitu. Sini 0, sini 0. 0 sama 0. Berarti nilai yang berubah tadi ini kan batasannya kan? Nah, ini yang berubah 2 bit aja. Jelas ya? Nah, dari nilai perubahan bit tadi yang berubahnya 2, maka kita bisa convert ke heksa begitu. Heksanya berapa di sini? 0. Gitu. Heksanya berapa di sini? Berapa nih? 4 begitu. Heksanya berapa di sini? Berapa ini? 8 begitu ya. Heksanya berapa di sini? 4 12 begitu. Nggak boleh 12. Kan nggak boleh, kan heksa ya, 12. Kita lihat dulu ya. Kita simak dulu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini kan tahu ya, X1 ini A, B, C, D, E, F. Berarti 12 C. Begitu ya. Berarti nilainya adalah nolnya, heksanya 048C begitu. Jadi nilainya di digit yang pertama di blok yang keempat itu nilainya ini 048C yang menandakan dia adalah si alamat networknya yang ada 4 tadi. Oke, gimana? Sudah mulai bingung atau mulai pusing? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, mudah-mudahan nggak bingung. Oke, jangan bingung. Nah, dari sini kita akan menjabarkan rinciannya. Oke, dari sini kita akan menjabarkan rinciannya. Jadi dari sini kita akan menjabarkan rincian dari NA pada masing-masing subnet, begitu ya. Oke, kita mulai. Oke. Kita mulai dari subnet ke 0 ya. Subnet ke 0 tuh yang ini nih, subnet ke 0. Oke.
Dia nilai yang saya 0, berarti ini 0 kan? 0, jadi 0, 0, 0, 0, begitu. Berarti gini artinya. Oke, berarti saya 0 itu gini. 2001, begitu. Acak, begitu kan? 1, 2, 3, 4, titik 2, 0, 0, 0, 0, begitu. Berarti 0, 0, 0, 0, begitu kan? Titik 2, 0, 0, 0, 0, begitu kan? Titik 2, 0, 0, 0, 0, seperti itu kan? 0, 0, 0, 0, ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, terakhir. Tuh 2, 3, 4, nah gitu. Slash-nya berapa? Perfect-nya 50, betul ya? Perfect-nya 50, oke. Seperti inilah. Seperti inilah syarat yang pertama. Nah ini bisa diringkas nih, bisa diringkas. Ringkasnya gimana? Kita ringkas aja sekarang. 2001 acak titik 2 1 2 3 4 titik 2 titik 2 gitu kan, slash 50. Nah ini adalah subnet yang ke 0, jelas ya. Nah subnet ke 0 udah selesai itu. Kemudian di sini kita akan melihat subnet yang ke 1, begitu, yang ke 1. Berarti ini saya tulis ulang nih, ini nah 48 bit pertama itu. Berarti 2001 acak 1, 2, 3, 4, terus berapa nilainya? 4, 0, 0, 0, begitu kan? Dan nilainya adalah 4, 0, 0, 0, begitu ya. Kemudian 0 semua ya, berarti sini titik 2, gitu. Slash 50, jelas? Standar yang pertama. Kemudian subnet yang kedua. Subnet yang kedua sama, ini satu ulang. 2001 titik 2 acak titik 2 1 2 3 4 titik 2 berapa tadi hasilnya? 8000 ya, oke, 8000 begitu ya, titik 2 begitu ya, oke, 50 begitu sampai 2. Kemudian subnet ketiga, sampai terakhir ya, subnet ketiga, oke, berapa? C ya, berarti seperti ini. 2001 acak 1 2 3 4 berapa tadi? C. Oke, C 0 0 0 gitu kan. Titik 2 begitu ya. Slash prefix 50. Selesai. Itulah rincian subnetnya. Jadi mulainya tadi apa? Kalau pengen 3 berarti mulai dari kebutuhan ya. Pakai rumus 2 pangkat X. Ya, seperti itu ya. Cari nilai X-nya, begitu. Ingat, nilai X-nya adalah merupakan jumlah bit geser. Yang digeser berapa bit, begitu ya. Karena digeser 2 bit seperti ini kan. Dari 48 berarti dari prefix 48 menjadi prefix 50. Maaf. Gitu ya. Dari prefix 48 menjadi prefix 50, begitu. Dari sini, dari nilai 2 ini kita ubah-ubah sebagai 2 bit. Jadi ini bijiannya, kita ubah 2 bit berarti kita tulis dulu tuh. 2 kan 4 ya. Berarti nilainya mulai dari 0 sampai 3, gitu kan. Ada 4, berarti 0 sampai 3. Begitu ya. Oke, ini desimalnya kemudian diubah ke biner. Oke, biner yang 2 tadi diubah 00, 01, 10, 1 gitu kan. Yang 2 bit berikutnya enggak, karena ini batasnya ini ya. Jadi 2 bitnya tetap 00, begitu. Jelas ya. Kemudian diubah ke heksa, begitu. Nilainya ini ada 048C. Nah, dari sini ketemu tuh rinciannya. Nah, ini dia. Oke? Jelas ya? Nah, terakhir sebelum selesai, ini ada polanya ya. Kalau mau nyari nilai kelipatan, kita nyari 2 nilai desimal awal deh. 0 dan 1. Ini ketemu nanti. Oke, nilai desimal awal. 2 desimal awal. Jadi dari 0 ke 4 kan ketahuan tuh lompatannya kan plus 4 ya. Ya udah, berarti 04 di situ 8 gitu kan. Tambah 4 kan 8, tambah 4 lagi kan 12 gitu kan. Jadi ketahuan di sini di awal. Nanti kita akan coba praktekkan ini ketika mencari jumlah networknya itu bukan 4. 16 begitu ya, 64 banyak banget ya. Kalau kita nulis deretan ini capek ya. Kita lihat di awal udah ketahuan tuh. Nilai ini kan nilai kelipatan sebenarnya nih. Ini adalah nilai kelipatan. Nah, nilai kelipatan. Nah, gitu. Kalau di IP versi 4 masih ingat ya? Mencari nilai kelipatan IP versi 4 masih ingat? Jadi 256 dikurangi misalnya gitu kan, nilai X gitu ya. Masih ingat ya? Nah, seperti itu. Oke, ini tadi hasilnya, subnetnya masing-masing ada 4 ya. Dari sampai 0, sampai 1, sampai 2, sampai 3. Begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Oke, saya akhiri. Ini materi ini kali ini membahas tentang subnetting.
tapi bagian pertama di IP versi 6. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.